melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang KD 3.4 dengan materi indeks harga dan inflasi. Baiklah anak-anak, kalau minggu lalu kita udah membahas tentang indeks harga, maka minggu ini kita akan membahas tentang inflasi. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, cara menghitung inflasi, dampak inflasi, dan cara mengendalikan inflasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama agar kalian mampu memahami dan menjelaskan apa itu inflasi. Yang kedua, agar kalian memahami dan mampu menjelaskan apa saja penyebab inflasi. Yang ketiga, agar kalian mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang keempat, agar kalian mampu memahami dan menjelaskan cara menghitung inflasi. Yang kelima, agar kalian mampu memahami dan menjelaskan dampak dari inflasi. Dan yang keenam, agar kalian mampu memahami dan menjelaskan cara mengendalikan inflasi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian inflasi. Jadi mungkin kalian sudah sering dengar apa itu inflasi ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau dia udah naik, dia bakal nggak turun lagi, itu yang namanya inflasi. Tapi kalau hanya dipengaruhi oleh keadaan, misal kayak lebaran kan, biasa harga ayam 25 tiba-tiba naik jadi 30, tapi setelah selesai lebaran harganya turun lagi, itu bukan termasuk inflasi ya. Jadi inflasi itu keadaannya naik dalam jangka waktu yang panjang ya. Lalu yang kedua ada penyebab inflasi. Jadi penyebab inflasi itu ada 3 ya nak. Yang pertama karena tarikan permintaan, yang kedua karena naiknya biaya produksi, dan yang ketiga karena jumlah uang yang beredar. Yang pertama, mengapa permintaan itu menyebabkan inflasi? Karena banyaknya barang yang diminta, sedangkan penawaran tetap, maka di sini harga barang akan naik atau meningkat. Lalu yang kedua, karena harga produksi. Jika harga produksi naik, misal harga modalnya naik, harga listriknya naik, ongkos kirimnya naik, maka dari itu harga jual barang pun meningkat. Nah, untuk yang ketiga, karena jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar banyak di masyarakat, ini mengakibatkan perekonomian tidak stabil. Maka dari itu pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi ini dibagi berdasarkan tingkat keparahan, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama kita bahas berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi itu ada 4. Yang pertama inflasi ringan, terus ada inflasi sedang, ada inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Untuk inflasi ringan di sini, di mana kenaikan harga itu mencapai 0 sampai 10% per tahun. Nah, untuk yang kedua, inflasi sedang, di mana kenaikan harga mencapai 10 sampai 30% per tahun. Nah, untuk inflasi sedang ini dia belum mengganggu kegiatan ekonomi, namun sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya yang tadinya masyarakat bisa menabung 3 juta per bulan, ini tabungannya menurun menjadi 1 juta per bulan dikarenakan kenaikan harga untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, yang ketiga ini inflasi berat. Inflasi berat ini kenaikan harganya berkisar dari 30% sampai 100% per tahun. Nah, di mana pada inflasi berat ini sudah sangat mengacau perekonomian rakyat, di mana masyarakat enggan untuk menabung. Justru mereka mengutamakan kebutuhan. Nah, yang terakhir inflasi sangat berat, di mana kenaikan harga mengalami peningkatan di atas 100% per tahun. Nah, pada inflasi sangat berat ini sangat susah untuk dikendalikan, baik menggunakan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Nah, untuk yang kedua ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu ada 2. Ada yang bersumber dari luar negeri dan ada yang bersumber dari dalam negeri. Nah, untuk yang bersumber dari luar negeri, tentunya inflasi ini karena naiknya harga barang dari luar negeri yang kita impor tentunya ya. Misalnya Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Nah, ketika Thailand mengalami inflasi pada harga beras, maka Indonesia pun mengalami
tersebut. Dan harga beras di Indonesia pun meningkat. Nah, untuk yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri ini biasanya dikarenakan jumlah uang yang beredar maupun karena tarikan permintaan. Bisa juga disebabkan karena gagal panen, sehingga harga-harga barang pun menjadi meningkat. Nah, untuk yang ketiga, inflasi dikarenakan penyebabnya itu ada dua, dikarenakan tarikan permintaan dan karena naiknya biaya produksi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, di mana permintaan ini sangat berpengaruh apabila penawaran menetap. Ya. Nah, untuk yang kedua, naiknya harga biaya produksi, contohnya kayak harga bahan baku, biaya listrik, biaya ongkos kirim, ya. Nah, inilah yang menyebabkan harga jual suatu barang itu meningkat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung inflasi. Nah, menghitung inflasi ini tentunya kita harus mengetahui indeks harga per tahun, ya. Nah, ini adalah rumus dari indeks harga inflasi. Nah, itu rumusnya indeks harga N. N ini tahun yang akan kita hitung dibagi dengan indeks harga 0. 0 itu adalah tahun dasar atau tahun sebelumnya, ya. Dikali sama 100. Nah, misal ya, kita buat tabel ya, contoh. Nah, anak-anak, ini adalah contoh harga pokok pada tanggal 17 dan pada tahun 2014. Jadi kita akan menghitung indeksnya dari sekarang, ya. Berarti tahun dasarnya ada 2013. Untuk tahun 2013, kalau kita mau menghitung berapa besar inflasinya, maka kita harus tahu dulu berapa harga pokok tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012. Karena kita akan mencoba ya. Ini indeks harga tahun yang dihitung ini dengan ini sama 80. Jadi hasilnya adalah 9,4 juta. Jadi di sini inflasinya kategori naik. Oke. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada dampak inflasi. Nah, ternyata inflasi itu memiliki dampak pertama terhadap pendapatan, yang kedua terhadap ekspor, yang ketiga terhadap minat orang untuk menabung, dan yang keempat terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, untuk terhadap pendapatan, bisa jadi dalam keadaan inflasi ini pendapatan masyarakat meningkat. Tapi dengan meningkatnya pendapatan tersebut belum tentu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Pendapatan ini tentunya diutamakan untuk membeli kebutuhan atau mencukupi kebutuhan dahulu, ya. Nah, untuk yang kedua terhadap ekspor. Nah, tentunya pada saat negara kita mengalami inflasi, ekspor akan menurun. Misal, kita mengekspor barang ke Cina. Ketika Indonesia mengalami peningkatan, tentunya Cina akan mencari negara yang harganya jauh lebih murah daripada harga Indonesia. Dan yang ketiga, terhadap minat orang untuk menabung. Nah, jika kita dalam keadaan inflasi, dalam keadaan harga barang-barang meningkat, tentunya orang-orang akan lebih memilih untuk mencukupi kebutuhan dahulu daripada untuk menabung. Jadi, pada keadaan inflasi ini, minat orang untuk menabung tentunya menurun. Nah, yang terakhir terhadap kalkulasi harga pokok. Untuk harga pokok tentunya tidak akan stabil pada saat keadaan inflasi. Bisa jadi kalau pemerintah memiliki dana yang lebih, pemerintah akan memberikan subsidi. Lalu harga pokok akan menurun. Nah, ketika pemerintah mencabut subsidi atau pemerintah tidak melakukan subsidi masyarakat, tentunya harga pokok ini akan meningkat. Nah, untuk yang terakhir ada cara mengendalikan inflasi, yaitu dengan 3 cara. Dengan kebijakan moneter, yang kedua dengan kebijakan fiskal, dan yang ketiga di
luar kebijakan moneter dan fiskal. Nah, untuk kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral, ya. Nah, dengan cara apa bank sentral mengurangi inflasi? Inflasi itu kan kenaikan harga, ya kan? Nah, jadi yang pertama bank sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, bisa jadi tadi kan penyebab inflasi dikarenakan banyaknya jumlah uang beredar. Maka di sini langkah yang diambil oleh bank sentral yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Bagaimana cara mengurangi jumlah uang yang beredar? Tentunya dengan menaikkan suku bunga agar masyarakat mau menabung. Supaya apa? Supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat ini jumlahnya menurun. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Dengan cara pemerintah mengontrol pengeluaran dan penerimaan. Ya. Nah, untuk yang ketiga, cara mengendalikan inflasi di luar kebijakan moneter dan fiskal itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah produksi. Nah, namun ini harus ada peran pemerintah untuk mensubsidi produsen agar mau meningkatkan hasil produksinya. Agar apa? Jika barang banyak, maka harga barang itu tidak akan terlalu tinggi. Nah, untuk yang kedua, menetapkan harga maksimum. Nah, ini juga seharusnya dilakukan oleh pemerintah, ya, di mana pemerintah harus menetapkan harga jual maksimum. Agar apa? Agar produsen tidak semena-mena menetapkan harga jual kepada konsumen. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu mohon ampun. Pergi ke pasar membeli daun sirih. Daun sirih dicampur dengan es. Semangatlah belajar, wahai siswa-siswi SMA Pusri, agar kelak kalian menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.